Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan dalam belajar. Semoga kita semua termasuk manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai zakat. Jadi zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam, di mana zakat itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dalam zakat terdapat dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadan berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia itu biasanya berupa beras sebanyak 3 kg. Kemudian yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang yang hartanya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam kitab Tadhib bab zakat, tajibu wajib, yang diwajibkan az-zakatu zakat, fi khamsati asya'a, dalam 5 macam. Wahia al-ma'ashi, yang pertama itu ada hewan ternak. Kemudian wal asmanu, dan emas perak. Wazurumu, kemudian ada biji-bijian. Biji-bijian yang dimaksud di sini itu adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok, atau biasa diberi makna itu padi, karena padi merupakan biji-bijian yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Kemudian wasimaru, dan buah-buahan, wangurtu tijaroti, dan kemudian harta perdagangan. Jadi zakat harta yang ada di kitab Tadhib ini itu ada 5 macam. Yang pertama ada hewan ternak, kemudian ada emas dan perak, kemudian ada padi, ada buah-buahan, dan juga ada harta perdagangan. Adapun dalil diwajibkannya zakat itu di sini terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat itu dapat berfungsi sebagai pembersih dan juga pensuci atau mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita. Dan kemudian dalam hadis juga telah dijelaskan
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'addan ilal Yamani fa zakarul haditsa wa fihi innallaha qad iftaratu alaihim shadaqatan fil amwalihim wa tukhadu min aghniyaihim faturadu fi fuqaraihim. Jadi Nabi Muhammad SAW mengirim seorang sahabat bernama Mu'ad ke negara Yaman. Kemudian Mu'ad menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Pesannya, innallaha qad iftaratu, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan alaihim kepada orang Yaman sodakotan untuk bersodakoh, untuk berzakat fi amwalihim ing dalam harta mereka, di dalam harta mereka, atau khodu dan juga mengambil min aghniyaihim dari orang-orang yang kaya, faturodu kemudian diberikan fi fuqaraihim kepada orang-orang fakir. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada Mu'ad, kemudian Mu'ad menyampaikan kepada orang Yaman bahwa orang Yaman itu untuk mengeluarkan harta mereka dari orang-orang kaya untuk berzakat. Jadi sudah sangat jelas zakat itu adalah hukumnya itu adalah wajib. Kemudian untuk selanjutnya zakat itu diberikan kepada 8 macam golongan. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal kharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama itu adalah fuqara. Fuqara adalah orang yang tidak mampu atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh fuqara. Seperti orang yang butuh 10 rupiah umpamanya, maka orang tersebut hanya mampu 2 rupiah atau bahkan tidak mampu sama sekali. Jadi orang fakir itu biasanya adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kemudian orang miskin adalah orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan. Jadi orang itu udah bekerja, bisa bekerja, namun hasil dari uang yang dia peroleh itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ada fakir, kemudian ada miskin, dan kemudian yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan bagi-bagi zakat, pengurus zakat. Jadi orang yang mengambil, mengumpulkan dan juga kemudian mendistribusikan zakat, itu adalah amil. Terus kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang Islam yang Islamnya masih lemah. Biasanya itu adalah orang dari agama lain kemudian masuk ke dalam agama Islam, namun keislamannya itu masih lemah kadar keimanannya. Kemudian yang kelima adalah budak. Mungkin untuk zaman sekarang itu budak itu udah tidak ada. Kemudian yang keenam ada gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak utang. Orang itu tidak mampu untuk menyaur hutangnya, namun hutangnya itu adalah hutang untuk sesuatu yang baik, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada ibnu sabil dan juga sabilillah. Kalau sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu itu orang yang berperang, kalau sekarang bisa masuk ke dalam guru ngaji, guru-guru yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam namun tidak dibayar, itu bisa masuk ke dalam sabilillah. Kalau ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan yang dibolehkan menurut syariat agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan dalam penjelasan mengenai zakat, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.